Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Firza ya. Mohon maaf saya nggak bisa ngetik karena ini lagi di perjalanan. Jadi untuk mekanisme kerja dari probiotik ini, dia membantu sistem imun untuk melakukan kerjanya secara optimal. Sementara kalau untuk COVID ini, mekanisme kerjanya dengan cara dia akan mengikat virus supaya tidak bisa virus itu menempati reseptor asetilkolin AC2 di epitel saluran napas maupun saluran cerna. Dengan demikian, reseptor tidak bisa dimasuki oleh virus COVID ini. Yang kedua, mekanisme kerjanya adalah dengan menutupi atau menempati virus secara menempati reseptor atau pintu masuk di epitel saluran napas dan saluran cerna, sehingga virus tidak bisa menempati secara langsung. Jadi kalau yang pertama dia berikatan langsung dengan virus, yang kedua si probiotik ini menempati reseptor sehingga tidak bisa diduduki oleh virus. Yang ketiga, dia menghasilkan probiotik ini merangsang pembentukan musin. Musin itu cairan dari epitel yang akan melapisi permukaan saluran cerna dan saluran napas ini sehingga tidak bisa dimasuki oleh virus. Kemudian yang keempat, dia merangsang pembentukan sel-sel imun seluler maupun sel imun humoral ya, dan juga mengaktifkan fagosit, makrofag, NK sel gitu ya, sehingga semuanya ini akan mengakibatkan imun sistem tubuh menjadi lebih siap untuk mengantisipasi masuknya COVID ini. Dan akhirnya dengan teraktivasinya berbagai macam sistem imun, sel imun humoral ini, maka virus akan lisis itu akan dinding selnya itu akan hancur ya, dan akan mati. Nah, ini yang kira-kira bisa dilihat dari probiotik ini dalam kasus COVID. Sementara dalam hal-hal yang lain, karena probiotik ini bisa meningkatkan sistem imun, maka banyak masalah-masalah kesehatan yang terkait dengan sistem imun akan secara tidak langsung terperbaiki juga, seperti misalnya pada pasien-pasien dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease, atau yang sering dikenal dengan penyakit MAH kronis ya, atau penyakit dispepsia yang berulang. Nah, pasien-pasien seperti ini asam lambungnya sudah tidak bisa dikontrol, asam lambungnya sering naik ke atas ya, ke saluran kerongkongan, dan akhirnya menyebabkan napas menjadi panas, dada menjadi panas, jantung kadang berdegup lebih kencang gitu, lebih cepat, dan rasa tidak nyaman sampai akhirnya membuat ketakutan. Nah, kenapa Vitacof ini bagus banget untuk pasien-pasien GERD? Karena probiotik yang masuk, probiotik yang ada pada Vitacof ini akan membantu sempurnanya pencernaan atau sempurnanya metabolisme makanan dari bentuk makanan yang paling dasar. Begitu masuk makanan ke dalam mulut kita, maka akan terpecah makanan ini melalui 5 proses yang disebutkan sebagai proses menjadi metan, alkohol, nitrit, dan akhirnya menjadi nutrien. Masing-masing proses pembentukan makanan ini dipecah menjadi bagian-bagian prosesnya itu memerlukan probiotik yang masing-masing gitu ya.
ini yang dilengkapi oleh Vitacoff ternyata. Nah, kenapa tidak bisa dilengkapi oleh makanan kita sehari-hari ya? Karena makanan kita sudah banyak kekurangan probiotik dalam makanan dasarnya. Jadi misalnya dia sayurnya udah kurang banget probiotiknya. Kenapa? Bisa jadi karena mungkin masalah sari-sari makanan yang ada di dalam tanah tidak banyak lagi atau banyak yang kurang, sehingga pembentukan sayurnya probiotiknya menjadi tidak lengkap. Nah, inilah yang dilengkapi oleh Vitacoff, sehingga kelima proses pembentukan sari-sari makanan dari sari makanan utuh kemudian menjadi bentukan metan, jadi bentukan alkohol atau aldehid gitu ya, golongan aldehid, kemudian menjadi golongan nitrit dan akhirnya menjadi nutrien yang sempurna. Itu juga membutuhkan probiotik dalam setiap prosesnya. Nah, jadi teman-teman, ketika masuk Vitacoff, maka probiotik ini menjadi terbantu ya, masing-masing proses itu menjadi terbantu, dan akhirnya nutrien-nutrien yang terbentuk menjadi sempurna, lebih sempurna gitu, sehingga tidak ada sisa-sisa pembentukan dari masing-masing pencernaan makanan, hasil cerna makanan ini nggak ada yang sisa. Dengan tidak ada yang sisa, berarti makanan yang terbentuk adalah makanan yang sempurna. Itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan oleh orang-orang apoteker atau dokter ya, maka kita jangan ngebayangin kalau yang namanya probiotik itu sama kayak paracetamol gitu, karena cara kerjanya berbeda ya. Cara kerjanya berbeda, dia memperbaikinya dalam hal proses pembentukan sari-sari makanan yang sempurna dan proses imun yang disempurnakan rangsangnya. Sementara kalau paracetamol, antibiotik kayak gitu ya, mereka kerjanya hanya khusus di situ saja. Itu saja barangkali ya. Baik, mohon maaf. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ditulis dengan lebih baik. Terima kasih.